Ajar kami untuk terus mengarahkan mata kami kepadamu untuk melihat kasih dan rahmat-Mu, melihat pimpinan-Mu dan rancangan-Mu atas hidup kami. Tak kala kami melangkah, ada saat-saat di mana kami merasa terlalu berat, bahkan untuk mengangkatkan kaki kami memasuki satu langkah saja, menjadi satu pergumulan demi pergumulan di tengah-tengah segala tantangan yang ada. Tapi satu pengharapan kami, bahwa kami ada di dalam Engkau. Kami telah menerima penebusan dari Kristus yang telah mati dan bangkit, dan kami mau menjalankan seluruh kehidupan kami di dalam rancangan yang telah Kau sediakan untuk kemuliaan-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang terus Kau teguhkan dengan kebenaran-Mu. Saat ini kami merindukan Tuhan sendiri yang berbelas kasih sekali lagi di dalam kemurahan-Nya Allah memberikan kami firman, menerangi hati kami, menyelidiki hidup kami, mengkoreksi dan membentuk kami untuk menjadi semakin diteguhkan dan semakin dimurnikan, menjadi semakin segambar dengan Kristus dan dipenuhi dengan sukacita, diterangi dengan firman dalam seluruh langkah kami. Buka hati dan pikiran kami untuk menyelidiki kebenaran firman-Mu, khususnya di dalam minggu-minggu kami sekali lagi merenungkan arti dari penderitaan Kristus, arti dari mengapa Yesus harus mati tersalib untuk kami, supaya kami tidak menjadi terlupa, supaya kami tidak menjadi take it for granted, supaya kami tidak mengabaikan rahmat yang begitu besar, tapi kami diteguhkan, kami dipenuhi dengan sukacita melalui satu-satunya jalan keselamatan di dalam pengorbanan Kristus, memberikan kami hati yang berkobar untuk hidup di dalam dan bagi kemuliaan Allah. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, kami serahkan diri kami, setiap kami. Tuhan pimpinlah, Tuhan terangi kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang kedua tentang tema pengorbanan Kristus, forsaken for our sake. Bagaimana Dia harus diguncang karena kita, bagaimana Dia harus menderita karena kita. Disclaimer, kalimat di awal ini ya. Saya tahu ini tidak gampang. Ada saat-saat di mana saya berkhotbah secara ekspositori. Ada saat-saat di mana saya berkhotbah secara narasi. Ada saat di mana saya berkhotbah secara tematik. Ada saat di mana saya berkhotbah secara doktrinal. Nah, di dalam hal itu berbeda-beda cara pendengaran kita, cara kita berespon. Ada orang yang suka dengan cara bercerita, ada orang yang suka cara detail eksposisi, ada orang yang suka secara tematik. Tapi sebaliknya ada orang yang tidak suka dengan narasi dan seterusnya. Nah, di dalam pembicaraan kita pada hari ini seperti yang minggu lalu, memang ini tidak ada narasinya, tapi ini melihat detail-detail tentang arti dari pengorbanan Kristus. Dan mungkin di dalam kepenatan atau cara berpikir kita yang nggak terbiasa untuk drill terus dalam 1 jam mendengar, mungkin kita akan miss, mungkin kita hanya terima 25%. Tapi saya sangat merindukan, saya mengundang kita untuk dengar lagi. Nanti rekamannya dipublish di YouTube-nya Emery Sunter, dengar lagi untuk kita makin belajar. Tujuannya apa? Di dalam minggu-minggu sengsara ini, kita boleh belajar mendalami kedalaman kasih Allah melalui hal yang terlalu biasa di telinga kita, tapi untuk kita benar-benar mendalaminya lebih lagi tentang apa arti pengorbanan Kristus. Nah, ini yang kita mau selidiki pada hari ini, tentang bagaimana melihat makna dari penyalipan. Kenapa Yesus harus mati di salib? Apa yang mau dikerjakannya di situ? Minggu lalu kita sudah belajar melihat apa yang mau ditawarkannya. Dari kata aku haus, dia harus mengalami keterpisahan dari Bapa untuk kita. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan kita. Mari kita membuka sekali lagi bagian firman Tuhan yang kita sudah baca minggu lalu dari 1 Korintus pasal 1. Minggu lalu kita membaca dari ayat 18 sampai 25. Sekarang kita membaca ayat 18 saja. Lalu kita melihat pasal 2-nya ayat 1 dan 2. 1 Korintus 1 ayat 18 kita baca bersama-sama, lalu nanti saya akan membacakan bagi kita pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Yang sudah menemukan, kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Bagi dunia, berita salib adalah kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, ini adalah kekuatan Allah. Sekarang kita membaca pasal 2 ayat 1 sampai 2. Saya membaca 1, kita membaca bersama-sama ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Mari kita sekali lagi berdoa. Singkapkanlah pengertian dari kebenaran yang telah kami baca Tuhan. Rahasia yang terlalu serius yang dikatakan oleh hamba-Mu Rasul Paulus. Sebagaimana dia berani untuk mengabaikan segala sesuatu untuk berfokus kepada berita tentang Kristus yang tersalib. Untuk jemaat di Korintus, demikian juga untuk kami. Kenapa ini menjadi priority? Kenapa ini menjadi berita yang terutama di dalam kehidupan kami? Biarlah kiranya landasan iman kami bertumbuh di dalam pengertian kebenaran yang Kau mau nyatakan, untuk menjadikan kami umat yang beriman tidak sembarangan, tapi beriman dengan benar kepadamu dan menjalankan seluruh kehidupan kami dengan pengertian yang benar. Permuliakan nama-Mu dalam hidup kami, nyatakan firman-Mu kepada kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam minggu lalu kita sudah membahas dan melihat tentang seberapa besarnya karya Allah di dalam salib. Apa sebenarnya berita dari berita salib? Yang pertama, dikatakan bahwa satu hal yang begitu unik di dalam iman Kristen. Salib menjadi landasan iman, menjadi satu center di dalam iman Kristen. Padahal salib adalah objek yang paling tidak religius, yang paling tidak pantas dijadikan simbol keagamaan. Karena semua simbol-simbol keagamaan biasanya digambarkan dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang sakral. Tetapi simbol keagamaan satu-satunya dalam iman Kristen adalah salib, sebagaimana itu adalah simbol dari kehinaan, kenajisan, kutuk. Bahkan kita sudah bahas di dalam perjanjian lama, salib gambaran untuk kematian budak. Di dalam terang perjanjian baru, salib adalah hukuman. Bahkan di dalam konsep orang Roma, yang tersalib itu equal dengan binatang. Jadi melalui terang perjanjian lama, Kristus harus menerima kutuk dan menjadi budak atas kita, menggantikan kita. Dan di dalam terang perjanjian baru dan dari hukum Roma, Kristus harus mati seperti binatang, menggantikan kita. Ini menjadi satu realita yang terlalu buruk, terlalu najis, terlalu kotor. And yet itulah yang menjadi dasar iman kita. Dan justru dalam hal ini kita melihat satu hal yang sepertinya antitetikal dengan konsep agama di dalam dunia. Justru salib inilah jalan yang dipilih Allah, yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan keselamatan bagi kita, yaitu melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Dengan cara Dia menanggung kehinaan, disitulah kita dipenuhi dengan kemuliaan. Inilah berita salib. Maka saya mengutip kembali kalimat dari minggu lalu yang saya kutip dari Jürgen Moltmann, menuliskan kalimat bahwa sejak awal iman Kristen berbeda dari seluruh agama. Saya boleh minta dikecilkan 10 atau 20%. Iman Kristen berbeda dari seluruh agama karena penyembahan terhadap Kristus tersalib itu membuat kita memiliki perbedaan kualitatif yang membuat kita sadar arti iman kita berbeda dengan konsep agama di dalam gambaran kemuliaan, di dalam gambaran superpower dan segala macamnya. Tapi iman kita diberikan gambaran kehinaan di dalam kerendahan hati, di dalam inkarnasi Kristus. Maka kita melihat kembali di dalam pemahaman Israel, seorang yang dieksekusi dengan cara salib berarti ia ditolak oleh bangsa, dikutuk di antara umat Allah, dibuang dari bagian yang dijanjikan Allah, dikeluarkan dari perjanjian kehidupan, kematian. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu Ulangan pasal 21 ayat 23 dari terang perjanjian lama, lalu dikutip kembali di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Maka siapapun yang dihukum oleh hukum Taurat sebagai penghujat, itulah hukumannya di atas kayu salib. Maka orang itu mengalami kematian, mengalami kutuk dan dikeluarkan dari lingkungan orang hidup
dikeluarkan dari persekutuan dengan Allah. Saudara, inilah konsekuensi dosa. Dan Allahmu, Allahku, Kristus pribadi kedua harus mengalami ini untuk kita. Ini salib. Itu sebab dikatakan bagi dunia, dari ayat yang kita tadi baca, berita Injil ini, berita salib yang semacam ini, berita memalukan, berita bodoh, ridiculous untuk kamu melandaskan pengharapanmu kepada berita seperti ini. Karena tidak ada kemuliaannya, kehinaan semua. And yet kamu melihat dan kamu percaya kepada pengharapan dari satu pribadi yang mati di atas kayu salib menjadi jawaban pengharapan bagi kehidupanmu. Inilah iman Kristen. Maka jikalau bukan karena anugerah, saudara-saudara sekalian, kalau bukan karena belas kasih Tuhan, tidak mungkin ada satu orang pun di dunia, tidak mungkin ada satu orang pun dari kita yang bisa melihat ini menjadi berita pengharapan, ini menjadi berita keselamatan yang menjadi jawaban bagi hidup kita. Karena dalam kacamata logis ini konyol, dalam kacamata real, ideal, ini satu masa kali tidak ada idealnya. Tapi dalam kacamata anugerah, disinilah kita bisa melihat rahasia yang begitu besar dari karya Allah. Lose-lose solution, bukan win-win solution. Bukan dengan cara dia menang, bukan dengan cara dia power. Terlalu gampang dia untuk melakukan jalan itu. Tapi dia menjalankan dengan jalan salib. Sehingga disitulah kemuliaan Allah dipenuhi di dalam kita. Maka menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kita lanjut pembahasan kita, saudara-saudara sekalian. Maka di dalam hal ini kita bertanya lebih lanjut. Pertanyaan yang lebih dalam untuk kita renungkan pada hari ini. Mengapa Yesus harus mati di salib itu sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Kita sudah membahas mengapa Yesus harus mati di salib. Pertanyaan lebih lanjutnya, sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Nggak GR iman Kristen. Emangnya nggak ada jalan lain? Kenapa ini the only way? Mengapa Allah tidak langsung saja mengampuni dosa-dosa kita? Terlalu gampang baginya. Seklik mata sebagaimana dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga dia menebus kita dari segala dosa untuk menjadi suci. Terlalu gampang. Lalu mengapa dia harus melakukan jalan salib? Yang jalan yang terlalu tidak masuk akal ini. Dia inkarnasi jadi manusia dan demi inkarnasi itu supaya dia mati di tempat yang paling kotor dan najis. Why? Bagaimana kematian Kristus membuat kita menjadi benar di hadapan Allah. Melalui kematian Kristus kita bisa mendapat keselamatan. Bagaimana? Maka ini yang kita mau renungkan pada hari ini. Maka firman Tuhan menyingkapkan berita ini. Mengapa Yesus harus mati di salib? Saudara, di dalam minggu lalu kita sudah menyinggung bagian ini sedikit. Kristus bukan mati karena satu kecelakaan. Ada orang-orang besar lalu kecelakaan. Enggak tahu ya anak zaman sekarang. Saya nggak tahu artis sih. Dulu saya tahu Niki Ardila. Terkenal sekali. Buar kecelakaan. Heboh, semua nangis. Fans clubnya wah sampai luar biasa. Atau Lady Diana kecelakaan, mati di tol karena dikejar-kejar paparazi. Wah, jutaan bunga datang. Tapi Yesus tidak diharukan kematiannya karena dia mengalami peristiwa kecelakaan. Bukan. Kristus juga tidak mati karena dia bunuh diri. Bukan saudara-saudara sekalian. Kristus mati juga bukan demi kepentingan dirinya sendiri. Melainkan di dalam kematian Kristus yang ditanggungnya di atas kayu salib. Ia harus mati demi orang lain. Demi orang lain. Dia tidak mematikan dirinya dengan mematikan orang lain juga. Tapi dia rela mematikan dirinya supaya orang lain hidup. Ingat konsep yang saya sudah bagikan, tidak ada satu konsep agama pun yang tidak radikal. Semua agama radikal, 3 jenis radikalisme. Mematikan diri sendiri supaya diterima oleh Tuhan. Mematikan orang lain sebagai superhero supaya diterima oleh Tuhan. Tetapi kekristenan satu radikal yang berbeda total dengan konsep agama. Tuhannya yang datang jadi manusia untuk mati bagi umatnya. Ini radikalismenya. Maka Efesus pasal 5 ayat 2 mengatakan, dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai kurban persembahan dan kurban yang harum di hadapan Allah. Maka Kristus mati menggenapi konsep kurban.
Nggak ada satu agama pun di dunia yang tidak memiliki konsep kurban. Tapi finally, siapa yang bisa menjadi kurban yang sempurna, yang tak bercacat celah, yang lebih tinggi daripada yang harus dikurbankan sendiri? Maka Kristus menggenapi seluruh konsep kurban penebusan yang telah ditetapkan bahkan di dalam terang perjanjian lama. Keluaran pasal 21 ulang-ulang bicara tentang kurban. Tapi kurban apa yang layak menebus kita? Maka kurban yang sempurna hanya di dalam Kristus. Kemudian di dalam terang perjanjian baru dijelaskan lebih dalam lagi tentang konsep kurban. Kata penebusan, ditebus dari, ulang-ulang di dalam seluruh perjanjian baru. Ada banyak sekali motif penebusan yang dinyatakan di dalam perjanjian baru. Setidaknya kita lihat sedikit di dalam hari ini. Apa arti Kristus datang menjadi kurban? Dia datang untuk menebus kita. Menebus dari apa? Nah, jadi ini bukan hanya secara logik kita terima, tapi dari firman Tuhan dikasih tahu dia menebus kita dari apa. Beberapa hal yang kita boleh lihat ya. Pertama, dari 1 Petrus 1, Kristus datang untuk menebus kita dari jalan hidup yang sia-sia. Jadi melalui kematiannya, dia menebus kita dari kehidupan yang sia-sia. Yang kedua, dikatakan di dalam Titus 2 ayat 14. Dia datang menebus kita dari segala kejahatan kita. Jadi banyak sekali motif-motifnya yang dikatakan Alkitab. Dari Wahyu pasal 5 dikatakan apa? Dia datang menebus kita untuk membeli suatu umat untuk Allah. Jadi ada orang-orang yang dikhususkan, dibeli. Seperti konsep budak yang sudah tertawan, dibeli untuk menjadi orang-orang yang dikhususkan untuk Allah. Ini arti penebusan. Yang keempat, di dalam 1 Korintus 7, 2 Petrus 2 digambarkan bahwa Kristus membebaskan kita dari perbudakan, dari kutuk. Dan yang terakhir, di dalam Kolose pasal 2, ada banyak yang lain, kita lihat di sini saja ya supaya kita masuk ke dalam pembahasan kita. Di dalam Kolose pasal 2, di dalam Matius pasal 18, di dalam Lukas pasal 7, bahwa juga digambarkan dengan konsep hutang. Kristus datang menebus kita untuk menghapuskan surat hutang. Sebab kita punya utang yang tak sanggup kita bayar. Persoalannya saudara, kalimat ini biasa buat kita. Nanti kita akan lihat di bawah. Sebenarnya kita sedang berutang kepada siapa? Nah, ini yang akan kita selidiki nanti, saya kasih hint di depan ini ya. Maka dari sini kita dapat merangkumkan, Alkitab memberikan gambaran, ada begitu banyak tapi kalau dikondens, diintisarikan, ada 8 dasar konfirmasi dari Alkitab untuk menjelaskan mengapa Yesus harus mati di salib sebagai jalan keselamatan bagi kita. Mari kita perhatikan 8 dasar dari Alkitab mengapa Yesus harus mati di salib. Yang pertama, masih bagian dari ayat yang tadi saya bacakan, ada beberapa di situ. Yang pertama, dari 8 dasar mengapa Alkitab mengatakan mengapa Yesus harus mati di salib menjadi jalan keselamatan bagi kita. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dikatakan Yesus harus mati karena dengan itu dia bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita. Melalui kematiannya dia bangkit mengalahkan kuasa dosa, maka disitulah kuasa dosa dikalahkan, kematian dikalahkan, kita beroleh hidup kekal. Ini alasan pertama, dengan kematian Kristus baru kita bisa beroleh hidup kekal. Yang kedua, 8 dasar. Apa alasan Yesus harus mati di salib menjadi jalan keselamatan kita? Kolose pasal 1, Efesus pasal 2 dikatakan, dengan dia mati maka dia memberikan kurban pendamaian, korban rekonsiliasi dengan Allah. Bahwasanya kita seterunya Allah, melalui Kristus yang mati, kita direkonsiliasi dengan Allah. Kita yang sudah terputus hubungan, kita yang adalah seterunya Allah, sekarang didamaikan dengan Allah, dijadikan anak-anak Allah. Kita telah terpisah dahulu dari Allah karena dosa kita. Sekarang melalui darah Kristus yang tertumpah, kita didamaikan kembali melalui pengorbanan Kristus. Ketiga, mengapa Yesus harus mati di salib menjadi jalan keselamatan buat kita? Yohanes 3 ayat 16, ayat yang kita hafal itu. Roma 5 ayat 8, Wahyu 1 ayat 5. Dikatakan apa? Yesus mati untuk mengekspresikan,
kalimat yang lebih tepat, mendemonstrasikan kasih Allah kepada kita. Melalui kematiannya, terlalu gampang dia tebus kita. Tapi dengan cara kematiannya kita tahu kasihnya terlalu besar atas gerejanya. Kasihnya terlalu besar atas kita umatnya. Maka dia tidak tanggung-tanggung. Dia bukan hanya merelakan untuk kasih berkat. Dia tidak hanya sabar, panjang sabar terus panggil kita. Tapi dalam kasihnya dia rela mati untuk kita. Inilah demonstrasi kasih terbesar di tengah-tengah dunia. Keempat, mengapa Yesus harus mati di salib menjadi jalan keselamatan bagi kita? Ibrani pasal 2 dan Kolose pasal 1 mengatakan, Yesus harus mati untuk menghancurkan kuasa si iblis dan kuasa kematian. Dengan cara dia mati, maka dia bangkit mengalahkan kuasa si iblis yang membawa manusia kepada kematian. Sekarang dia mati, dia menggantikan kematian manusia, tapi dia bangkit mengalahkan kuasa si iblis dan sekaligus mengalahkan, mematikan kuasa kematian. Ini alasan sehingga Yesus harus mati di salib untuk menyelamatkan kita. Kelima, Filipi pasal 2, 1 Petrus pasal 2 mengatakan apa? Yesus harus mati untuk memberikan teladan. Dia datang menjadi teladan bagi kita. Di dalam keselamatan yang telah diberikannya, dia terlalu gampang untuk datang, mati, selesai. Tapi dia harus melalui proses penderitaan dari kecil sampai dia 33,5 tahun lalu mati dan bangkit. Sehingga kita punya dasar untuk menjalani hidup kudus. Bukan hanya berdasarkan kriteria perintah, tapi berdasarkan realitas teladan yang diberikan oleh Kristus. Melalui seluruh pengorbanannya ketika dia datang inkarnasi menjadi manusia sampai mati di atas kayu salib. Itu menjadi teladan hidup buat kita, memampukan kita untuk bisa tidak berdosa. Ini yang dikatakan oleh Agustinus, setelah kita ditebus, kita memiliki state ketiga di dalam kehidupan, posse non peccare katanya dalam bahasa Latinnya, bisa tidak berdosa. Kita orang-orang berdosa, kita hidup dalam dosa. Tetapi dengan penebusan Kristus dan melihat kepada teladan Kristus, sebenarnya kita telah dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup bisa tidak berdosa dengan melihat kepada teladan Kristus. Keenam, Galatia 3 ayat 10 sampai 11, Roma 3 ayat 24 sampai 25. Dikatakan apa? Yesus mati untuk membenarkan kita. Ayat 24 Roma pasal 3, justification by faith in Christ. Maka dengan dia mati, dia telah membebaskan kita dari tuntutan, kutuk hukum. Karena sekarang di hadapan Allah kita telah menjadi orang benar. Karena kebenaran Kristus telah diimputasikan kepada kita. Maka Bapa melihat kita bukan melewatkan hukuman, tapi di hadapan penghakiman Allah, hukuman itu tetelestai atas kita. Sudah selesai melalui Kristus yang menanggungnya untuk kita, dan kebenaran Kristus itu diimputasikan, dicangkokkan kepada kita. Ini dasarnya. Maka melalui kematian Kristuslah menjadi satu-satunya jalan keselamatan, karena dengan itu kita telah dijustify, dibenarkan. Ketujuh, mengapa hanya ini jalan keselamatan? Maka dengan kematian Yesus, Yesus bukan hanya berhadapan dengan dosa, Yesus bukan hanya melindungi kita dari dosa, tetapi juga mengambil kematian itu dari kita. Untuk apa? Untuk kita dimampukan hidup benar, membebaskan kita dari dosa untuk hidup benar. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Barang siapa dalam Kristus, dia telah menjadi baru, dan orang-orang yang di dalam Kristus dia dibebaskan untuk hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24 juga berkata demikian. Maka ini alasan ketujuh mengapa dengan kematian Yesus menjadi satu-satunya jalan. Kedelapan, terakhir, mengapa Yesus harus mati di salib menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Karena dia tidak hanya mati karena dosa-dosa kita, tapi Matius 26 ayat 27, 1 Korintus 15 ayat 3, termasuk di dalam perjanjian lama, Yesaya 53, Imamat 16, ulang-ulang mengatakan hal ini.
Yesus mati untuk dosa kita. Ada dua pengertian, kita nggak bahas hari ini, tapi untuk kita dalami kelak di dalam pembahasan lebih lanjut. Yesus mati karena dosa kita, karena Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Ini satu pengertian rahasia kedalaman yang begitu besar untuk kita melihat karya Allah yang begitu besar. Tapi kembali ke dalam pembahasan kita, saudara-saudara sekalian. Oke, kita sudah mengerti. Dia mati memberikan hidup yang kekal, mendamaikan kita dengan Allah, mengekspresikan, mendeklarasikan, mendemonstrasikan kasih Allah, menghancurkan kuasa si iblis, memberikan teladan, membenarkan kita, justification, membebaskan kita dari dosa untuk memampukan kita hidup benar, dan mati untuk dosa-dosa kita. Ini 8 alasan. Oke Pak. Seluruh kita orang-orang reform, kita jemaat GRI ya sudah tahu akan hal ini. Dari kecil kita tahu hal yang menjadi center utama kita bukan hanya sekedar euforia, bukan tentang berkat-berkat percaya Yesus jadi kaya. Kita nggak masuk dalam nominasi pengajaran yang bodoh seperti itu. Kita orang-orang reform Pak, tahu. Saya tahu Yesus mati bagi saya dan saya percaya dan mau sungguh-sungguh percaya bahwa saya menerima Tuhan yang demikian, yang rela berkorban untuk saya. Ya, berita itu benar. Sudah selesai. Ya benar, tidak ada jalan keselamatan di luar berita ini. Semua kami sudah percaya Pak, sudah. Selain dari jalan Kristus mati di salib, gak ada jalan lain. Gak ada kurban pengganti yang lain. Sudah kan? Apalagi? Kita sudah percaya kok. Ngapain harus dengar berita ini lagi? Gara-gara tema Paskah, mau siapin Paskah, ya sudah diulang lagi, diingatkan. Tidak saudara, tidak sesekedar itu. Tidak sekedar itu. Kenapa kita harus menyelidiki ini sekarang? Kenapa kita harus dengar ini sekarang? Dan menyelidikinya lebih dalam lagi. 2 hal paling tidak menjadi dasar argumentasinya supaya kita masuk lebih dalam. Ya, kita percaya. Ya, dasar iman kita melihat kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tapi saudara, ketahuilah melalui renungan ini untuk kita merefleksikan sekali lagi. Firman Tuhan selalu ulang-ulang bilang, dan ini yang menjadi satu kelemahan atau keteledoran kita bahkan. Bahwa ketika firman itu diberikan, kita beriman kepada berita Injil, berita salib itu. Tapi Alkitab bilang dan Alkitab selalu ingatkan, hai umatku, imanmu, keselamatanmu tidak pernah berhenti hanya untuk dirimu sendiri. Kita harus mampu memberitahukan kepada dunia tentang apa yang kau percaya dari berita salib. Ini yang dikatakan oleh Paulus pesan kepada penggantinya Timotius. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, kapan saja, di mana saja, beritakanlah Injil. Oh ya sudah, kan saya sudah percaya Yesus. Tapi jika kedalaman kelimpahan kebenaran itu kita tidak dapat pertanggungjawabkan, maka iman apa yang kita deklarasikan? Dunia terus berusaha mengcounter berita salib dengan terang filosofis, dengan terang agamanya, atau dengan segala macam hal yang lain. Jika kita tidak melihat beauty-nya kebenaran Alkitab, kita tidak mendalami kedalaman kelimpahan kasih Allah di dalam berita salib, bagaimana kita mampu mendeklarasikannya, bagaimana kita mampu mendemonstrasikannya kepada dunia, bagaimana kita mampu mengconvince dunia untuk melihat kepada berita salib. Saudara, semua agen properti atau agen apapun selalu berjuang, berusaha sedemikian rupa untuk convince orang lain akan barangnya. Nggak usah produk-produk mewah, penjual barang mewah. Di kaki 5 saja orang tukang jual lem, saudara. Kalau kita lihat videonya, iya Bapak Ibu mari lihat gitu ya. Oh nanti ada orang beli dan segala macam, tiba-tiba tempel. Berusaha meyakinkan sedemikian rupa karena dia tahu bagaimana menjelaskannya. Dan dia sudah bisa rancangkan orang akan tanya apa, orang dari mana. Karena mempertanggungjawabkan apa yang dipercayanya untuk dijualnya. Ya terlepas dari yang nipu juga ya, tetapi dalam hal ini orang-orang yang meyakinkan, yang mampu untuk hal itu. Apalagi kita, di dalam kesadaran iman kita, bahwa kita tahu ini satu-satunya jalan. Tapi kita tidak mendalami kelimpahan kedalamannya. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya ke tengah dunia. Dan yang kedua, tidak hanya berhenti tentang urusan kita diutus keluar. Tetapi Tuhan mengundang kita untuk mendalami kasih Allah demi kerohanian kita juga. Dengan lebih dalam lagi mengerti berita salib.
dengan lebih dalam lagi melihat rahasia di balik karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus, kita akan lebih dalam mengerti dan menyelami kasih Allah yang terlalu besar yang diberikannya kepada kita. Maka dengan demikian itu membawa kita kepada hidup yang lebih limpah. Saudara, apa yang menjadi kekuatan para misionari ketika mereka harus dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke Kolosium? Di dalam catatan sejarah dicatat ketika mereka dipertontonkan di Kolosium itu, lalu singa-singa lapar yang sengaja tidak dikasih makan berhari-hari, berminggu-minggu, dilepaskan menerkam mereka. Ketika itu terjadi, mereka bisa menyanyi. Menyanyi tentang apa? Menyanyi tentang kematian Kristus. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Maka aku menganggap semuanya sampah, Filipi pasal 3, karena pengenalan akan Kristus, supaya aku mati bersama-sama dengan Dia dan bangkit bersama dengan Dia. Saya percaya orang-orang yang tidak mendalami kasih Allah tidak mungkin bisa keluar kalimat seperti ini. Karena ini bukan kalimat klise teori, tapi mengalami kelimpahan kuasa Allah. Ini rahasianya. Maka di tengah-tengah segala pergumulanmu, di tengah-tengah segala tantangan hidupmu, di tengah-tengah segala air matamu, apa yang menjadi kekuatanmu untuk menghadapi segala air mata dan pergumulan? Ini yang menjadi pengharapan kita, ini yang menjadi kekuatan kita. Ini kan yang saya bilang dulu di dalam ilustrasi, kalau Bapak Ibu ingat ilustrasi tentang nonton konser itu. Orang-orang yang pergi nonton konser musik di Aula Simfoni Jakarta. Satu konser hall yang salah satu terbaik di dunia dengan kualitas akustiknya. Lalu ada 4 jenis orang yang nonton. Yang sejenis tidak pernah belajar musik, cuman suka sering dengar musik klasik. Yang kedua pendengarnya orang yang sudah belajar satu instrumen. Dia menguasai satu instrumen dan dia sangat suka. Katakanlah dia belajar piano. Dan dia waktu itu mendengar piano concerto pada saat itu ya. Yang ketiga, jenis orang yang belajar beberapa alat musik. Dia belajar piano, dia belajar biola, katakanlah dia belajar timpani juga gitu ya. Yang keempat, seorang konduktor maestro seperti Pak Yahya Ling dan segala macam. Hari itu dia nggak main, dia cuma nonton untuk menikmati konser. Dan memang benar konser itu begitu akbar, konser itu begitu besar, begitu agung, begitu indah. Selesai konser, diwawancara sama wartawan. Bagaimana konser tadi? Yang paling menikmati, yang 1, 2, 3, atau 4? Siapa yang paling menikmati? Keempat, saudara, keempat. Yang 1 ditanya, gimana konser tadi? Pasti dengan ekspresi anak zaman sekarang ya. Gila, keren banget. Boleh dielaborasi apanya yang keren? Berhenti di situ. Pokoknya itu konser paling keren. Karena saya setiap kali makan, mamanya suka belajar untuk tahu cari tempat makan yang lain. Hari itu dia makan, dia akan bilang, Papa, ini makan siang terenak di dunia. Oke, wah dia bisa ekspresi, papanya senang gitu ya, tidak sia-sia datang. Besok pindah, minggu depan tak pergi makan mana lagi, Papa, saya bikin rating sekarang. Maksudnya apa? Yang kemarin itu nomor 2, ini nomor 1 makanan terenak di dunia. Nanti pergi lagi. Karena cakupan wawasannya makin luas. Setelah dia 10 tempat, dia tidak membikin ratingnya berdasarkan hari itu. Nanti dia bikin, Papa ini enak sih, tapi ini mungkin nomor 5. Yang mana nomor 1-nya? Yang dulu yang sini. Nah, saya memang mengagumi anak saya dan istri saya mengidentifikasi jalan berdasarkan nama tempat makan. Nah, saya nggak tahu sama sekali nama tempat makan ini apa. Nanti kalau saya mau tanya sama anak saya. Yang mana? Yang itu loh Papa yang ada ininya. Dia bisa mengidentifikasi tempat berdasarkan tempat makan. Artinya apa? Melalui mengalami, dia makin menikmati. Sama dalam hal ini, ketika di dalam konser tadi ditanyakan, yang ketiga, gimana konser tadi? Wah, luar biasa. Boleh dielaborasi? Saya bisa melihat bagaimana padanan ketika piano konser, lalu biola mengiringi di belakang, gegap gempita timpani mengiringi di belakang. Wah, menjadi satu keagungan. Dia bisa jelaskan. Seorang konduktor terkenal ditanya, bagaimana konser tadi? Dia tanya balik wartawannya, you punya waktu berapa jam, berapa hari, berapa minggu. Saya bisa bikin seminar dari konser tadi. Tentang komposisi musiknya, tentang pemainnya, tentang akustiknya. You mau dengar yang mana? Wartawan bilang, thank you Pak. Sudah selesai gitu ya.
Sama saudara, di dalam kehidupan kita ketika dunia mengatakan, hei orang-orang Kristen, kok goblok kamu, maafkan kalimat ini terlalu kasar. Gimana kamu percaya salib itu? Oh ya you kalau nggak percaya kamu nanti mati binasa loh. Why? Kenapa ini satu-satunya jalan? Ya pokoknya kalau percaya Yesus kamu selamat, berhenti di situ. Tapi dengan makin menyelami, kita bukan menjadi orang yang takut. Kita bukan menjadi orang yang merasa diganggu oleh dunia. Tapi kita yang seharusnya bergerak, menggelisahkan, mengganggu dunia. Berapa banyak orang Kristen yang tahu kalau saksi Yehova datang, tutup, hati-hati nanti dia masuk. Jangan, bahaya. Loh, apa yang masalah? Kenapa menjadi takut? Wih, saksi Yehova datang, buka pintu, buka pagar, gembok, buka pintu, suruh dia duduk kunci, supaya dia nggak keluar. Karena kita bisa menjelaskan dari kedalaman kelimpahan firman Allah. But why itu tidak terjadi? Karena kita tidak mendalami kasih Allah yang begitu besar. Sekarang menjadi pertanyaannya, saudara sekalian, kita masuk ke dalam bagian kedua. Dari 8 alasan tadi di atas yang sudah kita baca, menjadi alasan mengapa Yesus Kristus harus mati di salib sebagai satu-satunya jalan. Muncul pertanyaan. Sekarang kita renungkan pertanyaan ini ya. Ini yang saya bilang sulit, ini yang mungkin rasa sebagian bosan dan capek karena terus memaksa kita berpikir. Tapi belajar sebagai umat Tuhan. Pertanyaannya apa? Bagaimana bisa kematian Yesus di salib itu sebagai korban pengganti bagi kita? Kenapa kematian Kristus di salib jadi satu-satunya sebagai korban pengganti bagi kita? Lebih saya kecilkan, susutkan pertanyaannya. 2 pertanyaan, dari pertanyaan itu muncul 2 pertanyaan yang mau kita renungkan. Sebenarnya kalau Yesus jadi korban di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Pertanyaannya saudara, kan konsep kurban, konsep bayar. Yesus berkorban, Yesus membayarkan hutang dosa kita kepada siapa? Apakah Yesus mati untuk bayar hutang kepada iblis? Apakah Yesus mati untuk untuk membayar kepada dosa? Apakah Yesus mati untuk membayar hutang kepada Allah? Lihat, ini menjadi pertanyaan dilematis di dalam pergumulan kita. Bukankah tadi Alkitab memang mengatakan, Yesus mati untuk menghancurkan kuasa si iblis. Yesus mati untuk memberikan teladan. Yesus mati untuk membenarkan kita. Yesus mati untuk dosa kita. Yesus mati untuk memuaskan murka Allah, mendamaikan kita dan seterusnya. Maka melalui 8 hal tadi, jadi sebenarnya pertanyaannya melalui pengorbanan Kristus, ini yang ditanya dunia. Kenapa Tuhanmu itu harus mati? Kok konyol? Dan dia kalau mati itu mati untuk siapa? Untuk kita. Oke, dia mati menggantikan kamu. Untuk bayar ke siapa? Dunia tanya ini saudara. Pokoknya saya percaya Yesus mati. Ya pokoknya apa? Ayo sudah terserah kamu lah. Yang penting saya sudah selamat. Ini problemnya. Ini menjadi iman-iman yang tidak bertanggung jawab. Maka pertanyaan keduanya, dengan dasar apa kematiannya itu menjadi legitimasi bahwa itu menjadi jalan keselamatan bagi kita? Dasarnya apa? Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita terus renungkan sehingga kita mendalami, menyelami betapa luar biasanya karya ini. Sehingga kita tidak hanya sekedar, ya thank you God, kamu mati buatku, I believe Jesus Christ, dan aku mati masuk surga. No, saudara, terlalu fatal iman yang seperti itu. Terlalu remeh. Sekarang kita masuk. Sepertinya memang ini pertanyaan sederhana. Yesus berkorban, tetapi di baliknya ada rahasia yang sangat besar. Nah, di dalam sepanjang sejarah, ini bagian keduanya, bapak-bapak gereja mulai dari awal, murid-muridnya murid dari para rasul, lalu terus sepanjang sejarah sampai bapak-bapak reformator Calvin, sampai sekarang para teolog, bapak-bapak gereja, hamba-hamba Tuhan, terus berusaha untuk menjawab pertanyaan ini, untuk membawa dunia mengerti kelimpahan kasih Allah. Korban apa yang dibayarkan oleh Yesus, kepada siapa dia membayarkannya? Ini menjadi pertanyaan. Dari jawaban-jawaban mereka, ketika mereka berusaha menjawab berdasarkan prinsip firman Tuhan, muncullah beberapa jawaban untuk menjelaskan ini.
Nah, inilah yang disebut di dalam teologi yang namanya Theory of Atonement. Teori-teori penebusan. Oh, banyak sekali. Banyak. Tetapi paling tidak kita akan lihat 3 bagian pada hari ini. Ada begitu banyak teori tentang penebusan yang muncul di dalam sejarah yang memang sulit untuk satu teori mampu merangkumkan seluruh berita Alkitab. Karena memang terjadi konsep yang paradoks kompleksitas dari kematian Kristus. Jadi sebenarnya Yesus bayar hutang kepada siapa? Nah, ini menjadi pertanyaan yang serius untuk kita jawab. Maka dalam hal ini kita boleh memahami dari teori-teori yang kita pelajari, kita lihat nanti di bawah, memang ada satu hal yang paling dekat yang kita pegang. Akan tetapi bukan berarti karena kita pegang satu teori yang kita lihat di dalam teologi reform yang paling mendekati Alkitab, bukan berarti kita langsung tolak mentah-mentah seluruh pengertian yang lain. Tapi kita juga belajar, ada kesalahan dalam teori, ada kelemahan-kelemahan dalam teori yang lain, akan tetapi ada kelebihan yang kita mau pelajari untuk kita dalami kasih Allah. Nah, ini yang saya bilang tadi susah ya. Sekarang kita melihat yang menjadi prinsip yang harus kita pahami, bahwa ketika kita mau mengerti kenapa Yesus harus mati di salib, dia untuk membayarkannya kepada siapa, dengan dasar apa, semuanya harus bermuara kepada 8 alasan tadi. Tidak boleh keluar dari situ sehingga jadi ngaco, nggak boleh. Maka setidaknya hari ini kita boleh melihat pada bagian kedua ini. 3 bagian yang terbesar yang kita mau lihat dari belasan teori. Tapi kita akan melihat 3 bagian yang saja di dalam teori-teori penebusan. Yang pertama disebut dengan 2 teori, ransom teori dan Christus Victor. Ini teori pertama tentang karya penebusan. Yang kedua, moral exemplar. Contoh moral, teladan moral. Yesus mati menjadi teladan moral. Yang ketiga, ada 2 teori lagi, satisfaction teori dan penal substitution. Coba kita belajar pelan-pelannya melalui ibadah ini untuk kita ngerti betapa seriusnya karya yang dilakukan oleh Kristus. Mari kita pelajari, kita coba pahami. Yang pertama, di dalam teori pertama ada 2, ransom teori dan Christus Victor. Mirip tapi beda. Ransom teori inilah teori penebusan yang tertua, yang lama, paling lama dipegang oleh gereja, mulai dari bapak-bapak gereja terus pegang ini. Nanti bapak-bapak gereja yang lainnya akan mulai menyelidiki, mulai mempertanyakan teori ini. Apa yang dikatakan? Ini dari bapak gereja Origen, orang yang sangat cinta Tuhan. Nanti Agustinus ikut di dalam teori ini. Apa yang mereka katakan? Di dalam dasar Alkitabnya, mereka mengatakan begini, bahwa mulai dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, maka ketika mereka menjatuh dalam dosa itu, mereka menyerahkan kekuasaan dan otoritas yang dipercayakan Allah kepada kita. Sekarang otoritas itu diberikan kepada setan. Maka setanlah yang berkuasa sekarang atas alam. Nah, ini yang jadi masalahnya. Bahkan mereka, Origen, melihat konfirmasi kalimat itu di dalam terang perjanjian baru. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 6, waktu Yesus dicobai oleh si iblis. Iblis bilang, kalau kamu menyembahku, maka aku akan memberikan seluruh kuasa atas alam semesta kepadamu. Loh, berarti seolah mengkonfirmasi iblis yang memang berkuasa atas alam. Di dalam kalimat yang lain, Yohanes 14 ayat 30, Yesus sendiri mengatakan, iblis adalah penguasa dunia. Lalu di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, hati-hatilah kepada ilah zaman. Ilah berarti Allah yang berkuasa atas zaman. Di dalam Kolose 1 dikatakan, Yesus akan melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang menguasai dunia. Loh, dari ayat-ayat ini kan mengkonfirmasi, benar dong, berarti iblis berkuasa atas alam. Maka Agustinus menyimpulkan di dalam teorinya, manusia sekarang dalam kondisi tawanan si iblis. Si iblis sedang berkuasa menguasai alam. Lalu manusia yang tadi dicipta memuliakan Allah telah menyerahkan kuasa itu kepada alam. Maka iblis yang berkuasa sekarang tangkap, sedang sandra kita. Jadi kita disandra. Iblis menyandra kita. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari penyanderaan si iblis. Maka penebus datang untuk membayarnya dengan darahnya sendiri. Menarik ya teorinya.
Karena si iblis berkuasa atas alam, dia berkuasa mengikat kita, maka Kristus datang sebagai penebus untuk membayarkan uang tebusan. Ada maling, sandra anak kita, tiba-tiba telepon, bayar kalau tidak anakmu kumatikan. Segera kirim uangnya, jangan telepon polisi dan segala macam gitu. Maka orang tua ketakutan, kayak di film-film ya. Tapi itu realita yang juga terjadi di tengah-tengah dunia. Nah, motif itu yang mau digambarkan oleh Origen di dalam membaca Alkitab. Tapi sekarang kita lihat kritiknya. Apa yang menjadi masalah di dalam teori ini? Di satu sisi, ya ada poin bahwa iblis menjadi penguasa, roh-roh penguasa angkasa. Iblis sedang menjerat kita dan menipu kita dengan dosa. Benar kalimat itu. Tetapi ada problemnya di sini. Mari kita lihat kritik terhadap teori ini. Di sini, teori ini, Origen benar bilang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tapi sekaligus dia memberikan porsi, memberikan kredit yang terlalu besar kepada si iblis. Seolah-olah iblis setara dengan Tuhan. Ini problem pertamanya. Yang kedua, muncul satu problem di dalam konsep penebusan. Iblis menyandra manusia. Maka si setan itu apa dasarnya? Si setan mau terima tebusan untuk melepaskan tawanannya. Yang menetapkan kriteria penebusan siapa? Kalau dia yang menyandra, tentu dia. Lalu Tuhan bilang, aku mau bayar uang tebusan sejumlah segini. Loh kok lu yang nentukan, gue yang nyandra kok. Suka-sukanya si iblis dong. Nah ini menjadi satu hal yang tidak bisa terjawab. Dan tidak ada kejelasan mengapa manusia di bawah kendali si iblis. Nggak ada penjelasannya. Dan mengapa Kristus tidak bisa langsung membebaskan manusia. Dia kan Tuhan, superpower, datang langsung jadi Densus 88 anti teror, mati semua si iblisnya. Bisa kan? Dia Tuhan. Lalu mengapa dia harus bayar dengan cara dia jadi kurban untuk menggantikan untuk dia yang disandrakan? Abad ke-11 nanti muncul Bapak Gereja Anselmus, lalu ada yang namanya Peter Abelard mengkoreksi atau mengkritik teori ini. Mereka mengatakan kalimat begini. Iblis itu kan penipu. Tidak ada dasar dia mengklaim manusia itu sebagai kebenaran. Ya tadi dikatakan, sembahlah aku maka kamu akan diberikan segala kuasa, kata iblis kepada Yesus. Bukan berarti kalimat itu mengkonfirmasi bahwa benar dia penguasa alam semesta. Ya itu kan kalimat penipu, ngapain harus dipercaya bahwa iblis penguasa? Enggak, itu tipuan kok. Dan lebih lagi masalahnya, bagaimana dengan dasar apa Tuhan berkewajiban untuk membayar tebusan kepada si iblis? Nggak ada dasar Alkitabnya. Nah ini yang jadi masalah. Oke, kita jawab sekarang positifnya dari kalimat ini. Ya memang bermasalah tentang si iblisnya, akan tetapi saudara sekalian, di balik konsep ini menekankan tentang apa sebenarnya? Kasih Allah itu terlalu gede atas kita. Dia tahu kita menjadi tawanan, bahkan dia rela memberikan nyawanya, bahkan sampai nyawanya, supaya kita bebas. Nah ini ekspresi yang mau digambarkan oleh Origen untuk menunjukkan kasih Allah itu terlalu besar. Walaupun di dalam penginterpretasiannya menjadi keliru. Kedua, masih bagian dari bagian yang pertama, Kristus Victor. Ini pengembangannya. Akhirnya konsep itu berusaha untuk dirombak karena ada kelemahan yang besar. Maka Kristus Victor memberikan rumusan untuk ransom teori lebih diubah. Tadi ransom teori mengatakan bahwa kita itu disandra oleh perampok, yaitu si iblis. Sedangkan Kristus Victor bukan dalam nuansa penyanderaan, tapi ini nuansa perang. Perang iblis dengan Allah, dalam kondisi perang itu ada orang yang tertawan, bukan dalam kondisi dirampok di penjara minta tebusan, tapi dalam kondisi perang ini orang yang dalam satu kota yang terkungkung, aduh bagaimana kita ini gitu ya. Tadi bukan motif sandra tapi dalam motif perang. Maka sedikit beda tapi menjadi berbeda dalam rumusannya. Maka modifikasinya apa? Motif peperangan ini terus muncul, kata yang pegang rumusan ini. Motif peperangan itu selalu muncul di dalam sepanjang Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Maka kita membaca penebusan, misi utama Kristus adalah untuk mengakhiri perang kosmik. Peperangan terbesar antara si iblis, kerajaan si iblis dengan kerajaan Allah. Dan dalam hal ini
dia langsung menyatakan kemenangannya dengan cara dia datang, mati dan bangkit untuk kita. Dia datang untuk membebaskan kita, memenangkan perang sehingga satu kota itu termenangkan. Ini yang dikatakan dalam Lukas pasal 4, Efesus pasal 4 ayat 8, melepaskan tawanan-tawanan. Nah, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan, Petrus menggambarkan pelayanan Kristus sebagai penyembuhan semua orang yang dikuasai oleh si iblis. Jadi, dari sejarah sejak lahirnya Yesus sampai kepada pelayanannya, sampai kepada kematiannya, inilah cara peperangan Kristus untuk memenangkan kita. Puncaknya dengan cara dia mati di salib, dia menang perang. Salib tidak sedang membayarkan konsep tebusan kepada tawanan, bukan itu penekanannya. Uang tebusan penyanderaan, bukan. Tetapi jalan perang mengalahkan kejahatan sehingga membebaskan manusia. Nah, ini motifnya Kristus Victor. Yesus memenangkan peperangan, tetapi bukan dengan power, bukan dengan militer, melainkan dengan menyerap, menanggung segala kekuatan dari kebencian, kekuatan dari penolakan, rasa sakit, keterasingan, itu dampak-dampak dari dosa. Sekarang Yesus menang dengan cara menyerap semua itu, ditanggungnya, lalu dia mati dan bangkit. Kristus Victor, semua kuasa penawanan itu telah diserap oleh Yesus. Dan dengan demikian, kemenangan tiba, Allah menundukkan semua di bawah kaki Yesus dan menang atas segala sesuatu. Saudara, ini juga lama dipakai oleh gereja. Saudara tahu film Narnia? C.S. Lewis. Dia menggunakan kalimat ini. Dia menggunakan pengertian ini di dalam cara keselamatan. Si iblis melalui ratu yang putih salju itu menawan Edmund. Lalu datanglah singa itu mewakili Kristus, menyerahkan dirinya untuk mati bagi Edmund. Edmund lepas, tetapi si iblis tidak sadar. Ternyata singanya bangkit, Narnia, siapa namanya? Kok jadi saya lupa? Aslan bangkit. Lalu waktu perang itu si iblisnya bilang, si Aslan sudah mati, mari kita gempur. Maka mereka manusia ketakutan dalam perang, mati kita, Aslan gak ada. Tiba-tiba Aslan datang lagi. Loh, kan sudah mati. Dia sudah bangkit, mengalahkan perang. Kristus Victor. Maka Aslan telan, gambaran terakhir perang itu, dia telan kepala si iblis itu. Nah, itu gambarannya. Nah, ini yang digunakan di dalam Kristus Victor. Kritik terhadap hal ini. Lebih cepat sedikit ya. Maka teori Kristus Victor mengatakan mengalihkan menjadi masalah adalah seolah-olah ini hanya peperangan antara iblis dengan Tuhan. Tetapi yang jadi masalah dalam hal ini apa? Urusan dosa manusia direlatifkan. Maksudnya bagaimana? Melihat manusia itu sebagai victim. Tidak menekankan tentang keberadaan manusia berdosa yang jadi masalahnya. Jadi seolah-olah manusia hanya victim, maka Tuhan datang jadi superhero. Ini kan perang. Ada satu masyarakat yang terkena dampak perang. Wah, kalau digempur terus kasihan mereka. Maka Tuhan datang menghancurkan si iblis. Nah, ini mereka terjadi kayak gini karena apa? Mereka korban, victim. Nah, ini masalah merelatifkan dosa. Itu yang jadi masalahnya. Tidak ada penjelasan yang clear. Bagaimana penyalipan, yang kedua masalahnya tidak ada penjelasan yang clear. Bagaimana penyalipan justru mengalahkan kuasa spiritual si jahat. Bagaimana kuasa penyalipan justru memenangkan perang. How? Nah, ini yang jadi masalahnya. Tetapi positifnya dari bagian pertama ini. Kita mau lihat saudara sekalian. Ya, punya kelemahan untuk menjelaskan tentang dosa, merelatifkan dosa. Tapi ada poin positif yang kita mau pegang dari poin pertama ini. Yaitu apa? Kristus Victor sangat menekankan fungsi pekerjaan Kristus di dalam kingship. Dia datang sebagai juru selamat. Dia datang sebagai raja atas kita. Yesus itu raja, maka dengan kedatangannya dia menyatakan kerajaannya di tengah dunia. Ini penekanan dari Kristus Victor. Kingdom centered worldview. Ini penekanannya. Dan yang kedua yang menjadi hal yang sangat indah. Ada pertanyaan reflektif yang sangat serius melalui motif atau teori ini. Yang baik untuk kita. Melalui teori ini kita melihat kedalaman kasih yang tadi itu. Yaitu pertanyaannya adalah what God does with us. Apa yang Tuhan lakukan pada kita.
di tengah kita, ketenggelaman kita, kehancuran kita. Dia raja yang datang untuk kita. Dia lakukan apa dalam diri kita? Ini pertanyaan yang sangat serius melalui hal ini. Yang kedua, muncul teori bagian kedua yang namanya moral exemplar. Teladan moral. Ini satu teori penebusan yang nomor 2 paling awal. Yang tadi yang pertama itu, lalu muncul yang kedua ini. Yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus datang, Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib untuk membawa perubahan positif bagi umat manusia. Teori ini muncul dari kritik Peter Abelard tadi terhadap Origen. Dia bilang apa? Dia menolak ransom teori yang tadi bahwa jelas iblis itu bersalah. Jadi dia tidak setara dengan Allah. Bagaimana mungkin Tuhan menebus kita dari si iblis yang justru harus dihukum? Jadi seolah-olah ya ini teori yang mengatakan nanti di neraka iblis yang hukum kita. Nggak bisa dong, iblis itu nggak setara dengan Tuhan. Justru Tuhan datang untuk menghancurkan si iblis, bukan bayar tebusan kepada si iblis supaya manusia dilepaskan. Maka dia menolak Anselm dia menolak Origen dalam hal itu, sekaligus dia menolak nanti teori yang ketiga yang kita bawah pelajari, yaitu teori dari Anselm, satisfaction theory. Kita lihat nanti di bawah ya. Intinya mengatakan apa? Tuhan, murka Allah meminta tebusan dengan darah dari yang tak bersalah. Dia bilang, kok Tuhan begitu kejam? Karena dosa dia minta penumpahan darah, lalu anaknya tumpah darah untuk kita. Gak masuk akal konsep kayak gitu, kata dari Peter Abelard. Maka dia bilang, Kristus jelas bukan mati sebagai korban tebusan. Terganggu dia kata korban tebusan. Dia berkorban menebus dari siapa? Kalau dikatakan Yesus berkorban menebus dari si iblis, itu mengagungkan si iblis lebih tinggi. Kalau dikatakan Yesus berkorban untuk memuaskan murka Allah, kok aneh Tuhan macam gini, kejam sekali. Terganggu dia dengan konsep tebusan. Lah kalau enggak penebusan jadi bagaimana? Abelard jawab, ini jalan untuk mendemonstrasikan kasih Allah bagi manusia berdosa. Jadi penekanannya adalah di dalam moralistik, di dalam humanistik, tujuan utama karya penebusan Kristus adalah untuk menghasilkan perubahan di dalam diri manusia. Healing motive. Jadi sasaran penebusan adalah manusia. Bukan urusan dengan si iblis, bukan urusan dengan murka Allah. Bukan. Problemnya bukan di Allah yang bermasalah. Manusia yang bermasalah. Ada dalam hati manusia yang bermasalah. Keras dan rusak dalam dosa. Dan lari dari Tuhan. Maka manusia menolak untuk berpaling dan kembali kepada Allah. Tidak ada jalan. Maka Yesus datang. Dengan dia datang, dengan dia hidup, dengan dia memberi teladan sampai mati di salib. Maka ini menjadi modal satu-satunya. Jalan satu-satunya manusia melihat teladan moral untuk manusia bisa dapat jalan keselamatan. Perubahan moral akan datang dalam diri kita melalui pengajaran Kristus, melalui teladan yang Yesus berikan. Itu sebab dia tetap percaya dengan lihat Kristus baru ada keselamatan. Maksudnya apa? Lihat ajaran Yesus, ikuti teladan moral Yesus, baru kamu bisa selamat. Gak ada jalan lain. Ini satu-satunya manusia yang sempurna jadi teladan. Jadi dalam teori ini kematian Kristus dipahami sebagai katalisator atau penyebab perubahan untuk mereformasi hati kita, mereformasi kehidupan masyarakat, mengilhami kita, mengikuti teladannya, menjalani kehidupan moral yang benar berdasarkan teladan Kristus. Jadi dalam teori ini, Roh Kudus datang untuk membantu kita menghasilkan perubahan moral itu. Jadi sudah ada teladannya, lalu kita mau jalankan, nanti Roh Kudus bantuin kita untuk mengikutinya. Jadi logikanya dalam teori ini, eskatologi, akhir zaman itu nanti lebih kepada penuntutan hukuman moralitas, di mana diajarkan bahwa setelah kematian umat manusia akan diadili berdasarkan tingkah laku perbuatan mereka. Menekankan kepada siapa yang berespon mengikuti Yesus akan selamat, siapa yang tidak ikuti teladan Yesus akan mati. Jadi berdasarkan perbuatan baik jadinya. Nah ini problemnya. Jadi teori ini berfokus bukan hanya pada kematian Yesus, tetapi kepada seluruh kehidupan Yesus menjadi teladan bagi kita.
Dalam teori ini, salib hanya sebagai lambang dari kehidupan moral yang sempurna di dalam Yesus. Dia disalibkan sebagai martir karena sifat radikal dari contoh moral yang sempurna. Dengan cara ini, teori menekankan Yesus Kristus sebagai guru kita, teladan kita, pendiri dan pemimpin kita, dan pada akhirnya sebagai martir pertama untuk jalan yang kita ikuti. Kritiknya, ini yang paling bermasalah memang ya. Kritiknya apa? Ya, ada aspek Alkitab yang menyatakan kematian Yesus menjadi teladan bagi kita. Tadi kita sudah baca dalam 8 dasar tadi. Memang Yesus memberi teladan. Tetapi teori ini tidak mampu menjawab mengapa Yesus harus mati di salib. Kalau cuma untuk menjadi teladan moral, nggak harus sampai mati kok. Konsep penebusan tidak menjawab, beralih kepada konsep martir. Jadi buang semua konsep penebusan. Padahal Alkitab ulang-ulang bicara tentang Yesus menebus, Yesus jadi kurban pengganti. Kenapa itu dipangkas? Jadi ngawur. Jadi kematian Kristus tidak ada urusan dengan murka Allah, dengan iblis, dengan keadilan. Murni hanya sebagai inspirasi untuk manusia punya dasar jalan teladan. Wah, celaka kalau begitu. Dengan kita mengikuti teladan Yesus, bukan dengan kita menjadi orang yang hidup di dalam Yesus, tapi meneladani Yesus, maka kita mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, sama dengan yang tadi, justru ini lebih parah, merelatifkan dosa. Bahwa dosa bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Celaka jadinya. Tapi positifnya, saudara sekalian, positifnya apa? Ini sangat menekankan satu fungsi Kristus lagi. Dia Allah yang datang sebagai nabi, yang memberi firman, yang menghidupkan firman. Maka fungsi Yesus sebagai nabi, ini yang mau ditekankan dalam hal ini. Dan ada pertanyaan reflektif yang penting di sini. Apa itu? What God does in us. Memberikan teladan, memberikan arah, memberikan poros. Ini penting, ini yang mau ditekankan. Maka penekanan keseriusan untuk meneladani Kristus itu adalah panggilan kita sebagai umat Allah. Memang benar di dalam Yohanes dikatakan, barang siapa berkata hidup di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Memang ada penekanan itu, ya, tetapi bukan karena itu kita selamat. Justru karena selamat kita menghidupi hal itu. Ini yang jadi masalah. Bagian ketiga, bagian terakhir ya. 10 menit terakhir. Satisfaction theory. Ini yang dikembangkan oleh Anselmus. Ini nanti jadi bibit reform. Benar, and yet kita koreksi. Tahun 1033 dia mengeluarkan buku Why God Become Man. Wow, 2000 udah berapa tahun yang lalu ya. Dia mengkritik ransom theory yang menjelaskan kuasa iblis setara dengan kuasa Allah. Dia nggak setuju itu. Maka Anselm mengatakan, permasalahannya dosa itu menyinggung kehormatan Allah dan menghilangkan ketaatan kita kepada Allah. Oleh karena itu, kehormatan Allah yang tadi telah diambil, dicoreng, harus dibayar kembali supaya kehormatan Allah itu dipulihkan, dinyatakan kembali. Maka hukum harus dijalankan. Jika hukum tidak dijalankan, itu sama saja Tuhan tidak adil pada dirinya sendiri karena membiarkan kehormatannya tercoreng. Jadi atas nama Allah yang tercoreng, hukuman harus dijalankan untuk menunjukkan integritasnya Tuhan. Ini kata Anselm. Jadi manusia berhutang bukan kepada iblis tetapi kepada Allah karena dengan dosa kita mencoreng nama Tuhan. Namun untuk membayar hal itu, manusia tidak akan dapat melakukannya dengan usahanya sendiri. Karena nama Tuhan itu terlalu besar. Itu sebab manusia membutuhkan juru selamat, yaitu orang yang tidak berhutang kepada Allah, orang yang tidak mencoreng nama Allah, dia yang harus menggantikan tuntutan hukum untuk mengembalikan nama Tuhan sebagai Tuhan yang adil. Maka dalam hal ini Anselm mengatakan keselamatan itu tidak dapat dilakukan kecuali kepuasan Allah dipenuhi. Bahwa nama Tuhan harus dikembalikan. Dan hal itu hanya dapat dibuat oleh Allah sendiri. Allah yang tercoreng, maka Allah sendiri yang memulihkannya dengan melakukan apa? Dengan melakukan Allah manusia, maksudnya inkarnasi, untuk membuat jalan pemulihan kemuliaannya. Itu sebab
hanya terjadi di dalam Kristus, Kristus dalam ketaatannya tanpa dosa, taat sampai mati, membayarkan kembali kepuasan dari nama Tuhan dengan kehidupan dan kematian Kristus, memuaskan kehormatan Allah yang telah gagal dipenuhi oleh manusia, membebaskan umat manusia sekaligus memenuhi tuntutan keadilan Allah. Ini dibangun dari argumentasi ontologis namanya. Bahwa Allah harus ada, Allah itu sebagai pribadi tertinggi yang menciptakan alam semesta. Dari situ diteruskan dengan keseriusan dosa, urusannya dengan kehormatan Allah yang telah tercoreng, maka Yesus harus mati menggantikan kehormatan Allah yang tercoreng itu. Ini mengkonfirmasi ayat-ayat yang di bagian pertama yang kita bahas. Dia mati memuaskan murka Allah sebagai jalan pendamaian kita kembali kepada Allah. Nah, ini teorinya. Ada teori macam begini. Dua argumentasi yang sangat baik ditekankan dalam hal ini. Yesus haruslah Tuhan. Karena itu barulah dia dapat memberikan kepuasan penuh atas nama Tuhan yang tercoreng. Dia menjadi kurban pengganti melampaui tuntutan dari yang tercoreng itu tadi. Maka dia jadi kurban sempurna. Dan yang kedua, dengan demikian Allah melakukan bagi kita apa yang tak sanggup kita lakukan sendiri. Tidak bisa bayar kehormatan Allah yang telah kita coreng. Maka merujuk kepada pernyataan Paulus dalam kitab Roma. Allah dalam kemurahannya mengampuni orang berdosa melalui pengorbanan Kristus yang memulihkan kehormatan Allah. Ini yang dikatakan di dalam satisfaction theory. Tapi kritik terhadap hal ini. Jika Allah menuntut kepuasan, bukankah itu menutup jalan pengampunan? Kan Tuhan tuntut harus dipuaskan. Lihat perumpamaan anak yang hilang. Waktu anak yang hilang itu berdosa, apakah menuntut penghukuman? Tidak. Ketika anak yang hilang itu pulang, dia terima sepenuhnya. Jadi perumpamaan anak yang hilang bertolak belakang dengan teori ini. Bahwa pemuasan itu harus dipenuhi. Padahal Tuhan memberikan pengampunan. Dan yang kedua, dengan Kristus sebagai kakak sulung, menggantikan posisi kita untuk memuaskan murka Allah. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Gak ada tuh yang namanya anak sulung harus mati bagi adiknya. Gak ada. Itu bukan keadilan. Justru itu tidak adil jenis yang lain. Bagaimana mungkin yang tidak bersalah harus mati bagi yang bersalah untuk memuaskan murka bapaknya. Gak ngaco. Itu kata orang mengkritik kalimat ini. Dalam hal ini kematian Kristus lebih kepada tindakan transaksional. Pengganti ketimbang sebagai tindakan kasih Allah. Jadi bukan karena kasihnya, karena nama hormatnya ini tercoreng nih. Manusia tidak bisa selesaikan. Maka Kristus datang transaksional untuk menyelesaikan ini. Supaya manusia tidak mati. Transaksional, bukan kasih. Kalau merujuk kepada konsep kurban dalam perjanjian lama, apa yang membuat kurban itu efektif? Bukan karena nilai yang sama dengan utang. Tadi Kristus jadi kurban yang lebih besar. Bukan itu. Bukan itu. Melainkan Allah menerimanya semata-mata karena kasihnya menerima kurban yang tidak layak itu. Jadi sulit untuk memuaskan konsep murka Allah dengan cara Kristus menjadi kurban untuk menyelesaikan nama baiknya Tuhan. Aneh. Itu kritikannya. Tidak ada urusan sama sekali dengan mengalahkan kuasa si jahat. Jadi di mana motif tentang dosa dan segala macam? Ini hanya urusan nama Tuhan. Dan di dalam hubungan Trinitas, Allah Anak membayarkan hutang kepada Allah Bapa, lantas siapa? Kan Yesus juga Allah. Namanya juga kan tercoreng dengan dosa manusia. Kalau nama Bapa tercoreng, Yesus yang membayarkannya untuk kita. Nama Yesus yang tercoreng, siapa yang membayarkannya untuk Yesus? Enggak jelas. Jadi Allah Anak mau mengampuni hutang kita kepada Bapa, lalu mengapa Allah Bapa tidak membayar hutang kita kepada Allah Anak? Nah ini pertanyaan sampai gila-gilaan begitu. Ini realitanya saudara. Nah ini menjadi masalah. Maka muncul jawaban sebagai penutup renungan kita. Di dalam teologi reform kita pegang yang namanya penal substitution. Jangan pikir hanya saudara yang bergumul. Saya di mimbar juga bergumul Tuhan. Jemaat sudah bergumul, saya harus teruskan kah? Tutup saja. Enggak, saya harus paksa untuk didik jemaat. Saya memang sudah katakan disclaimer tadi di awal. Memang susah. Tapi sekarang mari lihat, ayo kita segarkan lagi melihat kepada kesimpulan. Penal substitution, ini yang kita pegang dalam teologi reform. Pada era reformasi, Luther Calvin memegang tentang melihat satisfaction teori direvisi menjadi penal substitution.
Apa perbedaannya? Tadi satisfaction itu, pemuasan tadi itu menekankan pembayaran, membalas kehormatan Tuhan yang hilang. Itu jadi motif penebusan. Sedangkan dalam pengertian itu, hukum adalah alternatif dari kepuasan. Jadi kenapa ada hukum? Sebagai pemuasan untuk menyelesaikan hormat nama Tuhan. Kehormatan yang diambil harus dibayar kembali. Itu motif satisfaction teori. Sedangkan penal substitution seperti sama tapi beda. Hukuman, membayar hukuman, kematian, kurban, itu sebagai konsekuensi dari dosa. Jadi hukuman memang harus dijalankan karena manusia berdosa, konsekuensi dari memberontak dari Allah, maka murka Allah harus dinyatakan atas dosa manusia, bukan karena nama hormatnya yang terluka, tapi memang manusia telah jadi mati dalam dosa terputus dari Tuhan, maka dengan kematian Kristus bukan untuk mengembalikan hormat Tuhan, tapi Kristus sebagai substitusi untuk menyatakan mengganti hukuman yang memang layak ditanggung oleh manusia karena dosa. Jadi transaksi pidana yang sah antara Allah dengan Kristus, Tuhan tidak dapat membiarkan hukumnya dilanggar tanpa ada penghukuman. Tetap harus dihukum. Sekalipun Allah mengasihi manusia, tapi Allah harus menghukum dosa manusia, maka harus ada korban pengganti. Pengorbanan Kristus memenuhi tuntutan keadilan Allah, sehingga itu meredakan murka Allah untuk semua tuntutan hukum Allah diberikan, sehingga melalui kurban yang telah dijalankan, itu mendamaikan manusia yang harusnya menerima kutuk, akhirnya diselamatkan. Ini yang menjadi jalannya. Jalan pengampunan ilahi dilimpahkan kepada kita secara adil. Bukan dengan okelah cincai aku tutup mataku dari murka aku selamatkan kamu. Tidak. Kasihnya diberikan, keadilannya dijalankan. Tuntutan murka Allah ditimpakan kepada Kristus. Kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita. Ini yang disebut dalam teologi reform double imputation. Tuntutan dosa kita ditimpakan kepada Kristus, kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita. Kritik, tetap ada kritik kepada hal ini. Muncul pertanyaan yang sama tadi dengan teori satisfaction. Kok Allah bisa mati ya? Kok Allah katanya mau menyelamatkan tapi lewat cara yang kekerasan, violent? Apa boleh hancurkan kekerasan dengan menggunakan kekerasan yang lain? Manusia dalam dosa kekerasan, maka Yesus harus mati dengan cara kekerasan menyelesaikan kekerasan ini. Kok begitu caranya? Terlalu radikal. Bukankah itu hanya seperti lingkaran setan dari kekerasan lewat kekerasan? Demikian kritik yang sama dengan satisfaction teori tadi yang Anselmus juga berlaku bagi penal substitution. Allah kok mirip setan ya, konsep agama-agama pagan, yaitu Allah yang mematikan, Allah yang murka. Lalu penal substitution dianggap mengadu antara bapa dengan anak. Bagaimana ini? Anak mati karena bapa yang mengorbankan anaknya. Bagaimana melihat ini? Tidak adil. Yang tidak bersalah jadi korban atas manusia yang bersalah. Bagaimana mengerti hal ini? Tentu ada jawaban. Nah, ini jawabannya bagi kita sekarang. Justru saudara sekalian, dengan konsep penal substitution ini, konsep kasih dan keadilan Allah baru bisa bertemu. Allah murka atas dosamu, tapi Allah kasih atas engkau. Maka dia mengampunimu, tapi dia harus menjalankan hukuman atas dosamu. Maka dua-duanya harus berjalan sekaligus dengan cara Kristus inkarnasi jadi manusia menjadi kurban pengganti. Bahwa Yesus dengan rela, dia bukan karena dipaksa oleh Bapa. Bapa berkorban, Yesus pun berkorban dengan rela mentaati dan mengorbankan dirinya untuk menjadi korban tebusan. Dia bukan di-abuse oleh Bapa, dipaksa oleh Bapa, tidak. Tapi di dalam kasih Bapa, kasih Anak, dan kasih Roh Kudus menaungi, menggenapi jalan keselamatan. Bahwasanya ini bukan tindakan transaksional, sebab ini bukan jalan alternatif dari hukuman, tapi ini konsekuensi dari dosa. Dari penggenapan keadilan Allah, murka Allah atas dosa harus digenapi. Maka Kristus menggantikannya untuk kita. Disitulah kita beroleh pengampunan dengan konsep bahwa Kristus menjadi penanggung atau kurban pengganti bagi kita. Refleksi,
dari bagian ini. Saudara sekalian, konsep penebusan di dalam motif penal substitution mau menekankan apa? What God does for us. Menjadi satu pertanyaan yang sangat serius untuk kita. Apa yang dia lakukan untuk kita? Menekankan fungsi keimaman Kristus. Dia datang sebagai imam yang bukan hanya membawa kurban, tapi dia menjadi kurban pengganti untuk kita. Mengajarkan kita keseriusan hati Allah tentang kasih-Nya. Menggambarkan tentang kerendahan hati Allah untuk membawa kita kepada semangat inkarnasi. Dan membawa kita kepada satu ucapan syukur di dalam murka Allah yang besar yang layak kita terima. Tapi kasih-Nya juga dijalankan kepada kita melalui pengorbanan Kristus. Poin penutupnya, melalui teori-teori ini kita mau melihat apa? Melalui salib, Kristus menggenapi 3 hal sebagai syarat dari Mesias. Dia harus nabi, sang pembawa firman. Dia harus raja yang memberi kemenangan. Dia harus imam yang memberikan kurban penebusan. 3 hal ini hanya bisa digenapi melalui Kristus yang inkarnasi jadi manusia dan mati dan bangkit. Dia menyelesaikan seluruh tuntutan atas seluruh hal yang dinyatakan Allah atas murka, atas dosa. Dialah sang Mesias itu. Dia raja, dia imam, dia nabi. Sekali lagi saudara sekalian yang perlu kita renungkan. Inilah jalan satu-satunya jalan keselamatan. Jalan dari atas ke bawah, bukan jalan dari usaha manusia, bukan jalan dari agama, tapi jalan yang begitu radikal. Allahmu rela datang tanggung kehinaanmu, bahkan mati bagimu, sehingga engkau beroleh keselamatan. Jika kita benar-benar mengerti Allah yang demikian kasih-Nya, jika kita benar-benar mendalami karya Allah yang terlalu besar seperti ini, maka undangan bagi kita untuk kita bawa pulang. Saudara sekalian, jangan take it for granted. Maksudnya apa? Apa menjadi pertanyaan yang harus kita serius pikirkan? Apa alasanmu? Jika engkau tahu cara yang radikal seperti ini, karya yang begitu besar yang seperti ini, yang sudah dikerjakan Kristus bagimu sehingga engkau tidak binasa, maka pertanyaannya, apa alasanmu untuk menjadi orang Kristen yang tanggung-tanggung? Apa alasanmu untuk menjadi orang Kristen yang sembarangan? Apa alasanmu untuk tidak terus mengerti dan menggumuli apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan atas hidupmu? Engkau telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, bukan dengan materi dan uang, tapi dengan darah Kristus, anak Allah, yang mempersembahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya bagimu. Karena itu, di dalam penebusan, engkau telah dikuduskan dan dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup, untuk terus menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kasih Allah dinyatakan di dalam dan melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Serasa salib dan sangkal diri kami dengar khotbah panjang begini. Tapi kami tidak benar-benar pikirkan betapa mengerikannya salib yang ditanggung Kristus supaya kami tidak binasa. Tuhan berbelas kasih atas kami. Kecongkakan kami selama ini, kebodohan kami selama ini, jalan hidup kami selama ini yang mendukakan hatimu. Kemalasan kami selama ini yang menyelidiki kebenaranmu. Kebebalan kami selama ini yang melangkahkan hidup kami keluar dari rencanamu. Kebodohan kami selama ini yang jauh dari kebenaranmu. Sehingga ketika kami menjadi bermasalah, kami bersungut-sungut. Ketika kami diterpa badai, kami meragukan Tuhan. Yang sesungguhnya karena kealfaan kami jauh dari kasih karunia Allah. Kami jauh dari mengerti rancangan Allah yang begitu besar. Arti salib bukan hanya sekedar Yesus mati menebus kami, mati masuk sorga. Tapi karya yang begitu besar dan yang dengannya kami ditebus. Kami telah dimerdekakan dari dosa. Kami telah ditarik dari kutuk dosa. Kami telah diterima, didamaikan dengan Allah. Bukan hanya menjadi dolos budaknya Tuhan, tapi dijadikan anak-anak Allah. Dan di dalam penebusan Kristus kami diberikan hidup baru, dirancangkan untuk menjalankan kehidupan dalam rancangan Allah yang kekal dan mulia. Tuhan, sebegitu serius Engkau dengan hidup kami. Sebegitu besar karyamu untuk menggenapi itu dalam hidup kami.
Janganlah kiranya kami bermain-main, janganlah kiranya kami membuang waktu kami dengan percuma, tapi biarlah sekali lagi kami dengan segala kegentaran mengatakan, kami mau mendedikasikan seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Di sini kami Tuhan, sucikan kami, topang kami, pimpin kami, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang memuliakan nama-Mu, yang menjadi saksi bagi dunia. Seluruh kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pekerjaan kami, langkah kami, hobi kami, kesenangan kami, waktu kami, segala hidup kami menjadi satu kehidupan yang terus memandang kepada salib, sehingga kami tidak melakukan dosa-dosa yang menghinakan pengorbanan Kristus. Bangkitkan kami menjadi orang-orang benar yang senantiasa hidup di dalam dan bagi kemuliaan-Mu sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.